Perlombaan pendaratan manusia di bulan China, Amerika Serikat. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Program luar angkasa menjadi salah satu dari banyak persaingan antara Amerika Serikat dan China. Saat ini kompetisi dua superpower dunia ini akan ditujukan pada siapa yang mendaratkan manusia di bulan lebih duluan. Amerika Serikat selalu menekankan sebagai kekuatan utama teknologi dunia, tidak pernah cemas dengan kemajuan China. Namun, media Amerika Serikat baru-baru ini menerbitkan artikel mengakui kemajuan pesat China yang berkelanjutan dalam program pendaratan berawak di bulan, membuat pemerintah Amerika Serikat sangat gelisah. Jadi, apa sebenarnya alasan Amerika Serikat yang arogan bisa begitu gugup? Walau sebagian warga Amerika Serikat masih percaya tentang pemalsuan pendaratan Amerika Serikat di bulan, tetapi itu bukan niat atau tujuan asli China menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk mengungkap kebohongan Amerika Serikat. Eksplorasi China di bulan adalah untuk kebangkitan besar bangsa China dan penelitian umat manusia di luar angkasa. Program Artemis 1 akan kembali ke bulan dengan meluncurkan penerbangan tanpa awak pertama pada tanggal 19 Agustus. Jika lancar, setelah terbang ke ketinggian 3.700 km di atas permukaan bumi, kapsul awak Orion akan terpisah untuk terbang ke bulan. Space Launch System atau SLS adalah roket terbesar dan terkuat di abad ke-21 sejauh ini. Dapat meluncurkan pesawat ruang angkasa Orion sebesar 30 ton ke bulan. Menurut rencana, roket SLS pertama akan meluncurkan pesawat ruang angkasa tak berawak. Roket SLS kedua akan membawa astronot terbang mengelilingi bulan. Dan roket SLS ketiga akan melakukan misi berawak ke bulan. Jika semuanya berjalan lancar, Amerika Serikat akan meluncurkan roket SLS ketiga pada tahun 2026 atau 2028 untuk mencapai tujuan kembali ke bulan. Pada saat bersamaan, roket berawak generasi baru China akan melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2026 dan mendaratkan manusia berawak di bulan sekitar tahun 2030. Mungkin netizen akan bertanya, sepertinya China sedikit lebih lambat dari Amerika Serikat untuk pendaratan di bulan. Harus diakui, kesenjangan antara China dan Amerika Serikat di bidang kedirgantaraan adalah suatu hal yang sangat objektif. Amerika Serikat telah mencapai pendaratan bulan berawak pertamanya 60 tahun yang lalu. Dan kali ini, rencana pendaratan bulan Amerika Serikat hanyalah rencana pendaratan kembali. Ya, pendaratan kembali. Sejak awal, semua propaganda dan slogan Amerika untuk kembali ke bulan. Program Apollo telah melakukan 6 kali pendaratan di bulan, membawa kembali 450 kg sampel bulan. Sampel ini sangat banyak sehingga setelah 50 tahun penelitian, lebih dari setengah sampel bulan masih belum diteliti. Roket Saturn V yang mengirim pesawat Apollo ke bulan berkapasitas 100 ton di orbit rendah bumi. China tidak menempatkan pesawat ruang angkasa lebih dari 10 ton ke orbit untuk pertama kalinya hingga 2016, sampai ketika roket Long March 7 melakukan penerbangan perdananya. Baru pada penerbangan pertama roket Long March 5B di tahun 2020, roket tersebut mengirim pesawat ruang angkasa seberat 20 ton ke orbit untuk pertama kalinya. China Aerospace selalu menggunakan roket berkapasitas kecil, seperti Long March 2 dan 3, untuk eksplorasi bulan, penerbangan luar angkasa berawak, dan navigasi satelit global. Kapasitas roket China meningkat sangat cepat hanya dalam beberapa tahun terakhir. China saat ini dapat mengirim detektor Chang'e 5 seberat 8 ton ke bulan dan juga dapat mengirim 5 ton Tianwen No. 1 ke planet Mars. Pesawat ruang angkasa bulan berawak yang sedang dikembangkan China berbobot 23 ton. Jadi akan membutuhkan roket yang lebih kuat dan waktu untuk mengembangkannya. Demikian pula hal sebenarnya dengan Amerika Serikat. Tetapi mereka melakukan penelitian jauh lebih awal dari China. Misalnya, roket SLS yang akan diluncurkan pada tanggal 29 Agustus nantinya telah dikembangkan selama lebih dari 10 tahun. Tidak mengherankan jika pendaratan China di bulan akan sedikit lebih lambat dari Amerika. Ini adalah celah yang disebabkan oleh alasan objektif.
China baru memulai eksplorasi luar angkasa beberapa dekade lebih lambat dari Amerika, namun sekarang telah semakin mempersempit kesenjangan, suatu hal yang cukup menakjubkan dalam sejarah manusia. Kita bisa melihat kemajuan dan juga kemunduran kali ini Amerika kembali ke bulan. Kemundurannya yaitu roket pendaratan bulan Amerika Serikat kali ini memiliki gap performa yang cukup besar bila dibanding dengan roket sebelumnya. Peluncuran roket tanggal 29 Agustus memiliki kapasitas 27 ton, sedangkan roket Saturn V yang diluncurkan pesawat Apollo berkapasitas 48 ton. Pesawat ruang angkasa bulan generasi baru Orion dan Apollo memiliki berat yang hampir sama, yaitu 26 ton dan 28 ton. Bedanya, Saturn V dapat meluncurkan pesawat ruang angkasa dan modul bulan sekaligus, sedangkan SLS hanya dapat meluncurkan pesawat ruang angkasa. Tentu saja, kali ini Amerika Serikat membawa lebih banyak kemajuan. Misalnya, kapasitas Saturn V begitu kuat, namun harganya sangat mahal. Pada awal tahun 70-an, Saturn V berharga 450 juta dolar. Saat itu, kapal induk bertenaga nuklir USS Enterprise juga sama harganya. Sekarang, kapal induk USS Ford menelan biaya 13 miliar pembuatan. Jadi, bisa dibayangkan betapa mahalnya biaya Saturn V. Kemajuan lainnya adalah stasiun luar angkasa bulan dan penggunaan kembali modul bulan untuk program pendaratan. Berhubung roket SLS memiliki kapasitas yang jauh lebih kecil dan hanya dapat meluncurkan pesawat ruang angkasa, Amerika Serikat berencana membangun stasiun luar angkasa pintu gerbang bulan di orbit bulan. Jadi, bisakah Amerika Serikat kembali ke bulan pada tahun 2026? Terus terang, saya tidak terlalu optimis. Alasan pertama, setelah pecahnya perang Rusia-Ukraina, modul stasiun ruang angkasa Eropa yang bertanggung jawab atas stasiun ruang angkasa gerbang bulan telah tertunda. Apakah Badan Antariksa Eropa dapat menyelesaikan pembangunan beberapa modul stasiun luar angkasa sesuai jadwal dan kualitas? Masih suatu pertanyaan yang sangat besar. Tanpa bagian ini, astronot Amerika Serikat hanya akan dapat terbang mengelilingi bulan, tetapi tidak dapat mendarat di bulan. Poin kedua adalah apakah pengembangan dan pengiriman dapat diselesaikan tepat waktu oleh SpaceX yang bertanggung jawab atas modul Lunar Human Landing System atau HLS, juga merupakan masalah besar. SpaceX mengusulkan skema HLS yang sangat radikal. Roket super berat Starship SpaceX telah mengalami banyak masalah dalam pengembangan. Bahkan modifikasi modul bulan masih belum dimulai sampai sekarang. Poin ketiga adalah Rocket Space Landing System atau SLS itu sendiri. Boeing yang bertanggung jawab atas pengembangan roket SLS kurang hoki dalam beberapa tahun terakhir. Akankah ada masalah keamanan penerbangan roket SLS seperti halnya Boeing 737 MAX nantinya dan sebagainya? Sebagai kekuatan utama mutra Amerika Serikat kembali ke bulan, bila ada masalah dengan roket SLS oleh Boeing, akan berakibat fatal terhadap kemajuan seluruh rencana Artemis I. Sebaliknya, rencana pendaratan di bulan China tidak serumit Artemis I. Peluncuran China ke bulan dengan kapasitas 27 ton akan meluncurkan 2 roket berturut-turut, yaitu modul bulan dan pesawat ruang angkasa berawak. Setelah pesawat ruang angkasa berawak dan modul bulan ditambatkan, para astronot China akan dipindahkan ke modul bulan untuk mendarat di bulan. Berbeda dengan Artemis I untuk membangun stasiun luar angkasa bulan, China sebaliknya akan membangun stasiun penelitian ilmiah bulan. Setelah roket super berat Long March 9 dengan kapasitas 50 ton dikembangkan, China akan meluncurkan 4-6 roket Long March 9 untuk membangun stasiun penelitian ilmiah di kutub selatan bulan. Node waktu rencana ini sekitar tahun 2030. Amerika Serikat tidak memiliki rencana serupa, sehingga China sangat berkemungkinan akan memimpin dalam stasiun penelitian ilmiah di bulan nantinya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!